Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marcelina Dwi Sawita Borus Ringo dengan NIM 032021 dari program studi nurse tingkat 1 kelas A. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan anatomi, fisiologi, serta mekanisme pernapasan pada manusia. Pertama-tama, apa sih itu bernapas? Bernapas adalah kegiatan membawa oksigen ke hidung dan mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru. Nah, bernapas ini melalui dua tahapan, ada inspirasi dan ada ekspirasi. Inspirasi adalah membawa masuk oksigen sampai ke paru-paru, sedangkan ekspirasi adalah mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru menuju hidung. Baiklah, saya mengambil alat peraga. Ini alat peraganya. Nah, pada sistem pernapasan ini ada dia sistem pernapasan atas dan ada sistem pernapasan bawah. Di sini sistem pernapasan atas ada hidung, mulut, dan faring. Kemudian sistem pernapasan bawah ada laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveoli atau alveolus. Nah, saya akan menjelaskan fisiologi dari organ pernapasan tersebut. Pertama, hidung. Hidung adalah organ indera penciuman dan merupakan organ pertama yang dilalui udara pada saat bernapas. Nah, hidung ini ada namanya sektum nasi yang berfungsi sebagai penyekat atau pemisah antara lubang hidung kanan dan lubang hidung kiri. Kemudian di dalam hidung ini terdapat silia yang berfungsi untuk menyaring udara dari kotoran ataupun partikel-partikel kecil seperti debu. Kemudian di dalam hidung ini juga terdapat yang namanya konka. Konka ini berfungsi untuk menghangatkan udara dalam hidung. Kemudian terdapat juga sinus yang berfungsi untuk melembabkan udara. Kemudian ada mulut. Mengapa saya katakan mulut termasuk dalam sistem pernapasan? Karena kita juga dapat bernapas melalui mulut. Sebagai contoh, jika hidung kita tersumbat, kita bisa bernapas melalui mulut. Kemudian kita masuk ke faring. Faring ini adalah organ saluran pernapasan berbentuk tabung, terletak tepat di belakang hidung. Nah, fungsinya untuk menyalurkan udara sampai ke paru-paru. Kemudian, faring ini terbagi menjadi 3. Ada nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Nasofaring ini terletak berbatasan dengan hidung yang berfungsi untuk menyalurkan udara. Kemudian ada orofaring, berbatasan tepat di belakang mulut yang berfungsi untuk menyalurkan makanan dan udara. Kemudian di bawah orofaring tersebut terdapat laringofaring yang berfungsi untuk menyalurkan udara dan makanan. Nah, orofaring dan laringofaring ini berhubungan dalam sistem pernapasan dan pencernaan. Kemudian kita masuk ke laring. Di dalam laring ini terdapat epiglotis yang berfungsi untuk menyalurkan makanan dan udara. Dan pada saat kita bernapas, epiglotis akan secara otomatis terbuka. Ketika kita makan ataupun menelan, akan secara otomatis tertutup supaya makanan masuk ke esofagus, supaya tidak tersedak. Kemudian kita masuk ke trakea. Trakea ini adalah saluran pernapasan berdiameter 20-25 cm dan panjang sekitar 10-16 cm. Nah, trakea ini terbentuk dari tulang rawan yang berbentuk cincin yang kuat dan fleksibel.
yang berfungsi untuk menyalurkan udara sampai ke paru-paru. Kemudian ada bronkus. Bronkus ini ada bronkus dextra, ada bronkus sinistra. Nah, bronkus ini merupakan percabangan dari trakea yang menghubungkan trakea dengan paru-paru. Selanjutnya ada bronkiolus. Bronkiolus ini adalah percabangan dari bronkus. Nah, yang terakhir ada namanya alveoli yang terletak di ujung bronkiolus ini. Alveoli atau alveolus. Nah, selanjutnya kita masuk ke paru-paru. Paru-paru ini terbagi menjadi dua. Ada dextra dan ada sinistra. Dextra ini memiliki 3 lobus, yaitu superior, medialis, dan inferior. Kemudian yang dextra ini terbagi menjadi 2 lobus, yaitu superior dan inferior. Itulah anatomi dan fisiologi dari sistem pernapasan. Kemudian kita masuk ke mekanisme pernapasan, di mana pertama-tama udara akan masuk melalui hidung. Di dalam hidung akan disaring oleh silia, dihangatkan oleh konka, dan dilembabkan oleh sinus. Kemudian udara masuk ke faring. Nah, kemudian udara masuk ke laring, masuk ke trakea, dan masuk ke bronkus. Dari bronkus ini, udara masuk ke bronkiolus. Nah, di ujung-ujung bronkiolus ini ada alveoli. Udara masuk ke situ, di situ terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Itu adalah proses inspirasi di mana masuknya udara dari hidung sampai ke paru-paru. Dan proses ekspirasinya yaitu dari alveoli ke bronkiolus, terus ke bronkus, ke trakea, ke laring, ke faring, dan akan keluar dari hidung. Nah, sekian hasil penjelasan saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam sehat.